12 akan mempraktikkan cara pembuatan koleksi bunga dalam kehidupan sehari-hari yaitu mayonnaise. Kita perhatikan alat dan bahan serta cara pembuatannya. 편히 섰던 것도 잘못인가요? 나 차가운 도시의 따뜻한 여잔데 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머리 속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너의 땀을 한번 타볼 거야. 너 매일매일 Alat yang kita butuhkan yaitu ada sendok, kemudian ada whisker, dan yang terakhir ada mangkok. Sedangkan bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu ada 1 butir kuning telur, kemudian ada 290 ml minyak sayur, kemudian ada garam, dan yang terakhir ada 1 sendok makan air jeruk nipis. Langkah-langkah pembuatannya, pertama kita masukkan kuning telur ke dalam mangkok yang telah kita siapkan tadi. Kemudian kita ambil wish untuk membersihkan sisa kuning telur yang tertinggal di piring kecil tersebut agar tidak terbuang. Karena sekarang telur mahal, guys. Lalu kita ambil air perasan jeruk nipis tadi dan kemudian kita masukkan ke dalam kuning telur tadi. Lalu kita aduk hingga air perasan jeruk nipis dan kuning telur tercampur. Kita aduk terus hingga menimbulkan buih seperti ini. Setelah konsistensinya seperti ini, kita bisa memasukkan minyak secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Kita tuangkan minyak sedikit demi sedikit ke dalam mangkok yang telah berisi cairan air jeruk nipis dan kuning telur tadi. Lalu kita aduk, maka akan terbentuk gumpalan-gumpalan seperti ini. Kita aduk terus dan kemudian perlahan-lahan kita masukkan kembali minyak dan terus diaduk hingga putih pucat. Jika ingin lebih cepat menjadi mayones, kita bisa menggunakan mixer karena kecepatannya lebih cepat daripada tangan kita dan juga tidak capek. Ketika diaduk, campuran minyak, jeruk nipis dan kuning telur tadi akan lama-kelamaan akan menjadi semakin berat dan akan semakin menggumpal. Ini tandanya mayones kita akan berhasil ya guys. Oh ya, bagi yang sudah terbiasa buat dalgona coffee, mungkin proses ini akan sama seperti pembuatan dalgona coffee. Bedanya, ini pembuatan mayones, bukan dalgona coffee ya. Kemudian kita campurkan lagi minyak sedikit demi sedikit hingga habis.
Setelah sekian lama, akhirnya terbentuklah seperti ini, yang sudah bergumpal seperti ini. Ini sudah bisa kita bilang menjadi mayones ya guys. Namun jika ingin lebih padat lagi, kita harus mengocok lebih lama lagi. Di video ini saya lupa memvideokan proses penambahan garam, tapi sudah ditambahkan. Mayones termasuk ke dalam koloid karena termasuk ke dalam campuran yang heterogen. Mayones dibuat menjadi koloid dengan cara kondensasi atau pengumpulan partikel yang sangat kecil. Mayones termasuk ke dalam koloid emulsi karena zat pendispersi dan terdispersinya adalah cair. Mayones merupakan koloid emulsi minyak dalam air karena bahan dasar pembuatan mayones adalah minyak nabati dan asam cuka atau jeruk nipis. Produk mayones, zat terdispersinya adalah minyak nabati dan zat pendispersinya adalah asam cuka atau jeruk nipis. Untuk membentuk koloid emulsi digunakan zat pengemulsi atau emulgator, yaitu zat yang dapat ditarik oleh kedua zat cair tersebut. Bagian emulsifernya atau emulgatornya adalah kuning telur. Kuning telur merupakan emulsifier yang sangat kuat. Kuning telur dapat menyatukan air dengan minyak karena kandungan lecitin di dalamnya. Mekanisme lecitin dapat menyatukan minyak dan air. Biasa disebut fosfolipid, yang merupakan pembentuk lecitin terdiri dari bagian yang polar atau air dan bagian yang non-polar atau minyak. Sifat spesifik kuning telur ada dalam hal pembuatan mayones fosfolipid ini, yang berperan sebagai emulsifier di mana menyatukan minyak dan asam cuka atau jeruk nipis, yang merupakan bahan utama pembuatan mayones untuk menjadi suatu emulsi setengah padat yang kompak atau mantap, sering disebut juga emulsi permanen. Sekian video dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. 힘든 슬픔 모두 다 멀리 사라질 거야 지친 어깨